pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir,
pada pagi hari yang baru. Tuhan, berikan kami untuk hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan membawa pujian kami, membawa penyembahan kami, sebab kami menyadari begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau hadir untuk melawat dan menjamah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada
ujian yang ke-60. Saya mengucap syukur, terima kasih. Dalam 1 minggu ini banyak kejutannya dari anak-anak saya, cucu saya, ya. Yang mana tengah malam yang di rumah tahu-tahu mau tidur, mereka saya santai aja, mau tidur kan biasa, saya kan tidurnya di depan di ruang tamu itu, kok masih kenapa ada apa ini mereka, saya diem aja, saya tidur aja. Karena mereka dari luar kok bawa padang-padang ya. Ternyata jam itu saya ditambahkan usia yang ke-60. Jadi di Tuhan semua ini kemurahan Tuhan. Dan juga 3 hari yang lalu juga yang cucu saya yang dari anak yang nomor 2 untuk adiknya Dwi juga gitu, saya tuh keluar rumah di pintu gini kok dia di belakang pintu ada apa gitu loh, maksud saya tuh ada apa kok rame-rame ya. Anak 2 ini Iwa sama Philip sama Tiara ya, itu anaknya Jijak, ketawa-tawa, ya ampun masih ada aja mereka itu buat kejutan buat saya. Terus tadi malam yang dikumpulkan semua, kumpul semua di rumah tuh saya nggak ngerti ya, maksud saya nggak apa-apa, sudah selesai tanggalnya ya. Ada juga kejutan mereka dari latihan musik, yang satunya pergi katanya mau beli apa. Saya tuh belum mandi, suruh mandi. Ma cepet mandi, ma ayo ma kita jalan-jalan. Males kan itu bujuki gitu. Saya itu bilang itu sama Yuni, bujuki nggak kemana-mana, aku capek. Seharian aku mulai jam subuh sudah siap-siap untuk kebiarnya PSN. Jadi rasanya badan ini sakit semua ya. Terus ternyata mereka, saya duduk ini tak nggak benar ini. Minta pijet, ma aku pijet kono apa ma? Gitu, pijet, ya pijet-pijetan sama tikus di dalam. Lama-lama terus anak-anak masuk semua bawa itu lilin ya, puji Tuhan. Mereka membuat saya terkejut dan menangis, haru ya. Masih mereka peduli sama saya. Ini bukan karena saya ingin seperti itu, tapi saya merasakan mereka peduli sama saya, sayang sama saya. Terima kasih, semua ini kemurahan Tuhan yang mana usia saya sudah 60 tahun ya. Saya merasakan masih bisa bersama mereka, bukan sama muda, sudah remuk ini. Ya, mereka masih peduli sama saya, masih sayang sama saya ya. Saya bisa masih bersama-sama mereka, bersama anak, mantu, cucu ya. Semua ada, pada waktu itu juga ada. Terima kasih semua, ini kemurahan Tuhan dan doa-doa dari Bapak Ibu Gembala jemaat di sini yang selalu mendukung dalam rumah tangga saya untuk kekuatan. Itu yang nomor 1 buat saya, karena masih ada yang saya urus ya, kapan sehat, kapan rapuh, masih seperti itu. Dan kemarin di sebelah saya itu ada orang yang meninggal. Hatiku rasa tentram, hatiku sayang.
pemenang. Tolong mereka Tuhan, dalam kehidupan mereka semakin hari semakin nyata kuasa Tuhan, semakin hari semakin indah pemakaian Tuhan. Setiap kami yang ada pada pagi hari ini, kami boleh persiapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah melalui lidah mulut hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap kata demi kata adalah ungkapan hati Allah yang senantiasa kami boleh dengar, kami terima, kami lakukan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau pakai kehidupan hamba-Mu semakin indah, semakin memuliakan nama-Mu. Bahkan setiap kami Tuhan, pakai hidup kami, telinga kami menjadi pendengar, menjadi pelaku yang baik, sehingga firman-Mu bukan tertabur dengan sia-sia, tetapi firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap hati kami, bahkan tumbuh-tumbuhan yang baik, yang subur untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kekurangan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena pertolongan Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Saya terima kasih banyak buat Tuhan Yesus adalah kepala gereja kita yang memberikan waktu, kesempatan buat kita datang bersekutu di rumah Tuhan, di tempat ini, di GPDI Nafari Allah. Saya juga berterima kasih banyak buat Bapak Gembala yang ada di tempat ini sebagai pimpinan kami di organisasi, Pak John Liwele yang memberikan kesempatan buat kami melayani pekerjaan Tuhan di pagi hari ini. Tadinya sudah Bapak Gembala sudah memperkenalkan diri saya, tetapi ada satu pepatah juga mengatakan tidak kenal maka. Firman Tuhan itu adalah makanan kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan itu yang selalu datang mendorong kehidupan kita. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap maju bersama Tuhan di hari-hari ini. Karena kita tahu di hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu sangat sulit, atau di masa-masa yang sukar ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, tetapi Dia memberikan kita penolong, yaitu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Karena di minggu-minggu yang lalu kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan Paskah, dan saat ini juga kita akan mau juga merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan Tuhan terus adalah kehidupan kita, memberikan Roh Kudus supaya kita diberikan kemampuan menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Filipi. Maka saya ambil di dalam Filipi pasal yang pertama. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, ada satu rema yang saya ambil saudara, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berada di dalam dunia ini, kita harus memberikan dampak yang baik menurut sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menghasilkan buah. Amin. Kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan berikan kesempatan. Kita ada di dalam dunia ini, kita harus menunjukkan buah-buah Kristus ada dalam kehidupan kita. Sifat-sifat Kristus, karakter-karakter Kristus harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Filipi pasal yang pertama. Dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Firman Tuhan ini tidak lagi asing bagi kita semua, bahkan juga sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah
Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Puji Tuhan, silakan untuk kembali. Ini adalah satu perkataan dari seorang terus di dalam Tuhan, artinya terhubung terus dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui persekutuan kita. Ketika kita datang beribadah di hadapan Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita terus tetap terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat saja, tetapi kita harus melekat dengan Tuhan. Amin. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Firman Tuhan ini sangat luar biasa di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah. Kalau orang tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan terus, pasti dia tidak akan berbuah, saudara. Jangan sampai kekristenan kita tidak berbuah di hadapan Tuhan. Kita harus tetap berbuah, terhubung dengan Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 ini, tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini sangat mendalam sekali, saudara. Ketika kita terus terhubung dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan, seperti kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan tadi, saya merasakan hadirat Tuhan sangat luar biasa bekerja dalam kehidupan kita di tempat ini. Pasti kita menghasilkan buah yang begitu luar biasa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi yang pertama, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tinggal dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan menolong dan membela kehidupan kita. Pasti Tuhan akan memampukan kita dimanapun kita pergi dan berada. Baik kita sedang bekerja, baik anak-anak muda di tempat ini, baik sedang berkuliah, sedang sekolah di bangku SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi, pasti Tuhan akan mampukan. Orang tua juga ada tempat ini sedang bekerja, pasti Tuhan akan mampukan ketika kita tinggal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah luar biasa sekali ketika kita lihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan di sana, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kita setiap hari dibersihkan melalui firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya di YouTube saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi yang sesungguhnya kita datang di tempat ini, di rumah Tuhan, kita juga sedang belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita berakar di dalam Tuhan dan menghasilkan buah sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mau menghasilkan buah harus apa? Tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Artinya kita terus terhubung dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita harus terus tetap terhubung dengan Tuhan. Baik kita ada di tempat pekerjaan kita,
dalam berumah tangga kita terus terhubung dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, intim terus dengan Tuhan. Ketika kita terus intim dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, di situ Tuhan bisa memampukan kehidupan kita. Di situ Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Di situ Tuhan memberikan kekuatan yang lemah, diberikan kekuatan yang lemah, diberikan kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, melekat dengan Tuhan menghasilkan buah. Yang kedua, andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Saya katakan terus kepada jemaat kami yang kami layani di sana, maupun masih 3 keluarga. Mereka ada yang sudah usia 60 lebih, kebanyakan sudah usia orang tua yang kami layani Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-8 dikatakan di sana, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Karena kita tahu ketika pohon kalau ditanam di pinggiran air, ada air atau sungai, pasti dia akan bertumbuh dengan baik. Amin. Kalau pohon itu ditanam di satu wadah atau pot, pasti dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Kalau kita bisa pergi kemana, kalau kita lupa siram, pasti tidak akan bertumbuh maksimal. Kalau pohon ditanam di tepi air, pasti dia akan bertumbuh dengan baik, akarnya jadi kuat. Begitu dalam kehidupan kita, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya katakan tadi, berakar di dalam Tuhan, pasti kita akan menghasilkan buah yang baik. Dikatakan di sini akan menghasilkan, tidak akan pernah berhenti menghasilkan apa? Buah. Di dalam hidup kita anak-anak Tuhan, kita harus berbuah selagi kita diberikan kesempatan di dalam dunia ini. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22 tadi mengatakan, ketika kita diberikan kesempatan di dalam dunia ini, Bapak Ibu, kita harus menghasilkan buah sesuai apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Seperti perkataan seorang Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, biarlah mereka menghasilkan buah sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melekat dengan Tuhan pasti menghasilkan buah yang baik. Yang ketiga, kita harus muliakan Tuhan melalui tubuh atau hidup kita. Amin. Kita harus muliakan Tuhan setiap hari melalui tubuh kita atau hidup kita. Kita harus muliakan Tuhan, kita harus tinggikan Tuhan, kita harus agungkan Tuhan. Karena kita tahu di hari-hari ini sangat luar biasa, banyak hal yang sedang terjadi di dalam dunia ini, saudara. Kalau kita tidak mau melekat dengan Tuhan, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kalau kita tidak mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan hidup kita, apa akan yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Kita harus muliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan hidup kita setiap hari. Saya dalam perjalanan dari kirimkan anak Tuhan yang dapat memberikan tempat yang kami dan jadikan tempat beribadah di hadapan Tuhan. Pada waktu itu di bulan Desember, kami sudah memang secara manusia memang merasa takut, merasa khawatir. Tapi Tuhan tidak mau dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan merasa takut dan kekhawatiran. Memang secara manusia memang merasa takut dan khawatir. Ini sebuah kesaksian hidup dalam kehidupan kami. Kami berdoa selama 3 hari 3 malam, doa puasa. Besoknya selesai doa puasa, ada jawaban yang daripada Tuhan.
Puji Tuhan, ada seorang hamba Tuhan dari Om John yang ada di Kerasaan, dia bilang, "Dek, ini ada jawaban doa. Ada anak Tuhan yang maukan belikan tempat rumah, dijadikan tempat beribadah." Oh, puji Tuhan, saya langsung tersungkur. Saya menangis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini benar-benar panggilan-Mu. Kami berada di Probolinggo. Lalu donatur ini, anak Tuhan ini, dia bilang, cari 5 perumahan. Kalau sesuai Tuhan pilih satu tempat itu, ibu akan langsung beli. Kami pergi cari perumahan yang pertama, rumahnya belum jadi. Saya bilang, "Bu, ada rumah, tapi rumahnya belum jadi, Bu." "Oh, kamu mau tinggal di rumah kok belum jadi?" "Tapi kok saya ada kerinduan ada di tempat itu, Bu." "Di daerah mana?" "Daerah pesisir pantai, Bu." Aduh, Ibu ini meragukan karena rumahnya belum jadi. Jangan coba cari yang lain. Cari-cari yang lain, tidak ketemu. Balik ke tempat yang pertama, memang rumahnya belum jadi. Kalau dia bilang, "Baik, kalau begitu Bapak Pendeta mau di tempat ini, saya harus bawa Bapak Pendeta ke tempat notaris." Dia langsung ajak kami ke notaris. Dia bilang, harus selesaikan pembangunan ini karena harus ditempatkan Bapak Pendeta ini rumah itu. Mereka cepat-cepat buat rumah itu, 3 bulan selesai. Lalu ibu ini berikan kunci buat kami. "Ini Pak Pendeta, saya beri kunci, pakai aja seumur hidup Pak Pendeta untuk jadikan tempat beribadah." Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa kasih Tuhan Yesus, yang kita agungkan dan kita muliakan. Makanya firman Tuhan tadi mengandalkan di dalam firman Tuhan, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku di dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikianlah pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku." Saudara, hidup kita maupun mati kita, kita harus muliakan Tuhan selama kita diberikan kesempatan di dunia ini. Kita diberikan kesempatan bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena kita lihat di tahun-tahun yang lalu ya, di zaman-zaman COVID tahun 2019, 2020 dan 2021, kita mengalami sangat luar biasa. Banyak orang mengalami kematian, saudara. Tetapi kalau kita diberikan Tuhan hidup sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Makanya kita harus muliakan Tuhan dengan tubuh kita ini, dengan hidup kita ini. Kita harus muliakan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kita harus muliakan Tuhan. Apa yang kita harus banggakan dalam hidupan kita ini? Hanya Yesus saja yang kita banggakan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Harus ada dalam kehidupan kita. Ada pujian berkata, jangan kita jual Yesus, kata. Karena harta, karena takhta, karena jabatan, jangan sampai kita jual Yesus, saudara. Tetapi kita terus tetap muliakan Tuhan Yesus setiap hari. Dengan tubuh kita, dengan hidup kita setiap hari, pasti kita akan menghasilkan buah-buah sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan terus berhenti berdoa, jangan pernah berhenti beribadah di hadapan Tuhan. Karena di hari-hari ini Tuhan tuntut dalam kehidupan kita,
biarlah kita terus tetap terhubung dengan Tuhan. Biarlah kita terus tetap memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bukan hanya sekedar mendekat, tetapi kita harus melekat dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 15 tadi, kita sebagai ranting-ranting dan Tuhan adalah pokok anggur kita. Jangan sampai kita terlepas dari Tuhan. Kalau kita terlepas dari Tuhan, pasti kita akan binasa, saudara. Kalau ranting sudah terlepas dari pokoknya, pasti lama-lama dia akan kering, lama-lama dia akan mati. Jangan sampai seperti itu, tetapi kita terus tetap terhubung, berakar, bahkan sampai berbuah-buah lebat di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Galatia pasal 22, saudara. Misalnya dikatakan ada buah kasih, sukacita, kelemah lembutan, sampai terakhir penguasaan diri harus ada dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih khusus harus ada kasih dalam kehidupan kita. Kita mengasihi istri kita, kita mengasihi suami kita, kita mengasihi anak-anak kita, kita mengasihi orang tua. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Terus terhubung dengan Tuhan, terus melekat dengan Tuhan, pasti kita akan mendapat hasil yang luar biasa, buah-buah yang baik sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti ayat 7 mengatakan, Yohanes 15 ayat yang ke-7, kalau kita lihat di sana, minta kata apa saja kepada Tuhan, pasti Tuhan akan beri dalam kehidupan kita. Amin. Minta apa saja, pasti Tuhan akan beri dalam kehidupan kita. Amin. Jika kamu kata tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Puji Tuhan. Pasti kita akan menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong dan memberkati hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang datang di pagi hari ini, biarlah memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus tetap menghasilkan buah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik. Paulus ini, di mana Tuhan memilih dia, di mana Tuhan menetapkan hidupannya, bahkan dia menulis banyak surat di perjanjian baru ini. Tetapi banyak hal yang dia hadapi, Bapak Ibu, tantangan rintangan yang dia alami ketika dia dipilih Tuhan menjadi saksi Tuhan. Dia mengalami banyak tekanan dalam hidupnya setiap hari karena pemberitaan Injil. Di mana-mana Tuhan utus hidupnya untuk memberitakan Injil keselamatan supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini satu pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan panggil seorang Rasul Paulus ini, saudara. Karena kita tahu seorang Rasul Paulus dulu ini ada seorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sangat kejam, dia suka membunuh pengikut-pengikut Tuhan, tetapi Tuhan pilih dia supaya dia menjadi saksinya Tuhan. Memang banyak hal yang dia hadapi, tetapi dia percaya. Dikatakan di dalam ayat ini berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Di mana kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di situ kita mendapat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti kita sudah nyanyikan tadi lagu. Tuhan terus memberikan kemenangan, Tuhan terus memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Saya memberikan satu tema atau judul kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Melekat dengan Tuhan pasti menghasilkan
buah yang baik. Amin. Melekat dengan Tuhan, pasti kita akan menghasilkan apa? Buah yang baik sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kami juga belajar melayani pekerjaan Tuhan di daerah Probolinggo sana, Desa Dringu, bagian pesisir pantai, saudara. Saya bilang kepada istri saya, kalau Tuhan yang panggil kita melayani tempat ini, kita harus menunjukkan buah yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar ini, supaya satu kelak nanti mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kita setiap hari. Karena khotbah sesungguhnya dalam kehidupan kita, setiap hari kita bergaul, kita menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Di situ mereka bisa melihat, oh ternyata ini adalah anak Tuhan, mereka baik. Kita harus menjadi saksi-saksi yang hidup, yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menghasilkan buah yang baik sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam. Muda dari daerah datang ke kota, baik kuliah, bekerja, tinggal orang tua yang kami layani di sana. Saya bilang harus tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipercayakan Tuhan dalam bekerja, kita harus andalkan Tuhan selalu dan berharap selalu kepada Tuhan, supaya mereka terus tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Di hari-hari ini kita harus tetap berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Karena kita tahu di hari-hari ini, di masa-masa yang sukar ini, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita yang terbatas ini, saudara, pasti kita akan binasa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan yang tidak pernah terbatas kuasanya dalam kehidupan kita, kita terus berharap kepada Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan, saya katakan tadi, memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Ketika kami dulu masuk dalam pelayanan, saya mau bersaksi sedikit di daerah Probolinggo ini. Ketika kami habis nikah, kami mantan pekerja dari GPD Haleluya Rumput dulu didik dari almarhum Om Nok Mande. Saya katakan pada Om, saya mau buka pelayanan. Di mana? Saya ingin ke Probolinggo. Oh iya, kalau begitu kamu harus berdoa dulu, bertanya-tanya kepada Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan, kalau benar Tuhan bawa di Probolinggo, biar Tuhan selalu sertai hidup kami. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau saja. Kami hanya berharap kepada Engkau saja. Ketika kami masuk dalam Probolinggo ini, kami baru selesai nikah di Probolinggo di tempat gereja Om John Ratu Pangetan. Di sana kami diberkati Tuhan. Om Nok berkati kami, dan kami bilang, Om, kami akan merintis di daerah ini. Daerah mana? Daerah Dringu, Om. Oh, oke. Kalau kamu benar-benar Tuhan bawa di sana, andalkan terus, datang terus kepada Tuhan. 17 ayat yang ke-7 dan 8. Yang kedua tadi, andalkan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan 8. Di sana mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ayat yang ke-8. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti garis bawahi,
menghasilkan apa? Buah. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, masalah boleh datang dalam kehidupan kita. Karena kita berada di dalam dunia ini, pasti kita akan mengalami masalah itu, tantangan itu, ujian itu dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam pelayanan kita. Kita ada di dalam dunia ini harus melalui proses, amin. Tetapi kita harus tetap andalkan Tuhan, kata firman Tuhan. Pasti kita akan diberkati Tuhan. Mana Bapak Ibu? Ketika kami andalkan Tuhan, kami ada di sana 1 tahun belum ada jiwa kami layani. Aku mesti bilang, belum ada jiwa. Tapi kami terus berdoa, kami terus belajar setia. Datang 2 tahun, 1 keluarga datang beribadah dengan kami. Lalu 1 tahun kemudian, 3 tahun, ada lagi 1 keluarga datang beribadah di hadapan kami bersama-sama. Saya bilang terima kasih Tuhan, sudah 2 keluarga, sudah 3 tahun kami ada di tempat ini. Lalu orang-orang yang beribadah di situ, di tempat yang kami layani ini, dia bilang, Pak, ruangannya sempit sekali Pak, karena perumahan tipe 36. Sempit sekali, 2 kamar dan ruang tamu sangat sempit sekali. Ketika kami beribadah tidak ada kebebasan, panas lagi karena daerah pantai Bapak Ibu. Ketika kami bergumul berdoa, lalu ada 1 juga anak Tuhan yang Tuhan berkati dalam hidupannya. Dia bilang, Bapak Pendeta, saya lihat tempat Bapak Pendeta, karena berteman di Facebook dengan anak Tuhan ini. Dia bilang, Pak Pendeta kok sempit ya tempat beribadah di tempat Bapak Pendeta. Iya benar, memang sempit. Boleh enggak kami akan renovasi tempat ibadah Bapak Pendeta? Oh siap. Wah, saya berterima kasih. Saya langsung bersyukur di hadapan Tuhan. Maka sungguh dahsyat dan luar biasa. Ketika anak Tuhan ini datang di Probolinggo, dia bilang, Pak Pendeta harus rombak. Ini lebih mengenal pribadimu. Sekarang kita bangkit berdiri semuanya. Ampunkan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas kau menggenggam tanganku. Ini lebih mengenal pribadimu. Aku
Tuhan di depan. Berdoa kita berdoa bersama yang kita persembahkan. Berikan kami sudah mendengar sabda firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar ya Tuhan, biarlah belum menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Memberkati, biarlah kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, agar kami mau semakin bertumbuh, mau berbuah bagi Bunda hormat kepada nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, Kau memberkati nama Tuhan. Pendeta muda Danieliando ya Tuhan, Kau yang sudah melayani Kau ya Tuhan, Kau memberkati, Kau pakai pelayanannya lebih hari lebaran ya Tuhan. Biarlah pelayanannya dimanapun berada ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi semua orang dan boleh baju dan diselamatkan akan Kau ya Bapa. Tuhan juga memberkati pelayanannya yang berada di Probolinggo beserta istri, beserta anaknya yang masih kecil untuk memberikan korban persembahan ya Tuhan. Juga memberkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang akan memberikan korban persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan yang akan kami berikan biarlah dapat berguna bagi hormat oleh nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, segala juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Berperang dalam segala perkara.
ditinggikan. Yesus Tuhan, Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Raja. Sekali lagi katakan, dimuliakan, haleluya. Oh, dimuliakan. Amin. Hanya Yesus yang kami muliakan. Hanya Yesus yang ditinggikan. Glory. Segala pujian syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, yang kami agung-agungkan. Hanya Yesus saja, haleluya. Terima kasih Bapak. Berakhirlah sudah ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati semua yang sudah ambil bagian, yang sudah melayani, baik song leader, para singer, pemain musik, yang menangani LED proyektor, penerangan sound system, penerima tamu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak sekolah minggu, terlebih hamba-Mu Bapak Pendeta Denny Liando yang sudah menjadi berkat melalui firman Allah. Tuhan berkati semua. Engkau pakai lebih hari sana urapan dan otoritas Allah ada di kehidupan mereka melayani Engkau. Dan banyak-banyak jiwa yang dapat dikuatkan, diteguhkan, bahkan diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapak. Berdoa khususnya buat hamba-Mu Pendeta Muda Denny Tuhan, bersama istri dan anak mereka yang masih balita, ada di desa Dringu, Probolinggo sana Tuhan, secara tempat dalam postur pelayanan di pesisir pantai Dringu. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan bela, dan percaya penghiburan demi penghiburan Tuhan boleh ada di hidup mereka. Tambahkan jiwa-jiwa yang boleh beribadah kepada Tuhan, yang menerima Yesus, diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang jadi pergumulan mereka pada hari-hari ini Tuhan tolong. Engkau beri jalan keluar, Engkau beri solusi yang terbaik, dan di dalamnya biar Tuhan saja yang dipermuliakan. Beri kesehatan, beri kekuatan, harapan dan sukacita melayani. Biar ada di rumah hamba-Mu Berdeni, suami istri, anak mereka dan seluruh keluarga besar mereka, mau di mana berada Tuhan berkati. Makasih Bapak, sedang jemaat Tuhan yang sudah hadir juga pagi ini diberkati Tuhan. Tidak terkecuali Bapak ibu rumah tangga, pemuda-pemuda remaja, anak-anak semua diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan atau pencakupan-Mu diberkati. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan. Menjadikan semua berhasil, dan apa dikerjakan sesuai janji Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan baik dan diberkati, menjadi kepala bukan ekor, dan itulah jaminan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Pekerjaan Tuhan sepanjang minggu berjalan ini, dan juga jadwal yang sudah ada di grup untuk 10 hari doa kami Tuhan. Mulai pada hari Kamis, hari Jumat ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan pada hari Jumat malam ada mulai malam pertama doa kepenuhan Roh Kudus 10 hari sesuai dengan yang dijadwal sampai puncaknya kami akan merayakan hari Pentakosta di lokasi retret
istilah ciptaning hati Pancen Mojokerto. Tuhan tolong dan Tuhan bertugas di retret juga kau berkati khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Yoce Rembebok Tuhan sebagai ketua Komisi Penginjilan wilayah 10 Surabaya Madura dan juga sebagai bendahara di Komisi Daerah Penginjilan Jawa Timur. Tuhan berkati, persiapkan dia dalam urapan Tuhan untuk Pak Yoce menjadi berkat acara retret yang akan datang pada hari Minggu tanggal 8 Juni akan datang. Terpuji nama-Mu Tuhan. Panitia yang terus bekerja, Engkau beri kemampuan khususnya dana yang dibutuhkan Tuhan. Mari Engkau cukupkan semua jemaat Tuhan yang mendaftar sudah lebih dari 80 orang. Engkau juga tolong, mungkin masih ada yang menyusul. Biar Engkau terus berkati, Engkau campur tangan semua. Biarlah retret tahun ini boleh berjalan baik dan lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, bangsa negara, keadaan situasi kondisi ada pemerintah kami dari pusat sampai daerah sampai tingkat terbawah. Engkau beri hikmat bijaksana untuk membawa bangsa kami kepada kesejahteraan, kemakmuran, keamanan yang merata di mana-mana tempat. Gereja-gereja, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka yang ada di kota, di desa, sampai di tempat-tempat terpencil, Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi. Biarlah pekerjaan Tuhan semakin maju berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat hamba-Mu Pak Denny. Nanti sore jam 4 juga akan jadi berkat dari firman di gereja cabang Sangkakala. Untuk persiapkan dia dan urapan-Mu, biarlah Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapak. Ampuni salah, dosa kekurangan kami, ampuni orang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dari jemaat kita angkat kedua tangan, arahkan di hadapan hadirat Allah dengan iman. Kita pulang dan bawa berkat, damai sejahtera, kasih karunia anugerah, pertolongan, perlindungan, cinta kasih, serta keselamatan, bahkan kekuatan kesehatan, persekutuan dan penyertaan kekuatan kuasa nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pulang dengan berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.